Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah bagi kalian Islam, jagalah Islam sebagai agama untuk kalian, kata beliau, baik dalam keadaan kalian sehat ataupun dalam keadaan kalian selamat. Litamutu alaihi, agar kalian meninggal di atas Islam tersebut. Menunjukkan ayat ini perintah istiqamah di atas Islam, agar kita meninggal pun di atas Islam. Fa innal karima qad ajra adatahu bi karamih. Sungguhnya orang yang mulia adalah orang yang benar-benar menjadikan kebiasaannya di atas kemuliaan-kemuliaan. Annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Bahwa sesungguhnya siapapun yang hidup di atas sebuah kebiasaan, maka ia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka ia pun akan dibangkitkan membawa kebiasaannya tersebut. Fa'iyadhan billahi min khilafi dhalik. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang menyelisihi Islam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah hidupkan kita di atas Islam sebagai agama yang Allah ridhai dan sebagai nikmat yang Allah berikan sebagai jalan keselamatan untuk kita seluruhnya. Sehingga menjaga keislaman di antaranya adalah mempelajari Islam itu sendiri. Semakin kita mempelajari Islam, semakin kuat ia berada dalam jiwa kita. Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ketika beliau bertemu dengan seseorang ingin membahas Islam, ingin membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, "Ta'al hayya nu'mina sa'atan." Marilah ke sini. Kemarilah
Mari kita tambah iman kita walau sejenak. Mari kita tambah iman kita walau sejenak. Dan inilah hakikatnya sebuah majelis ilmu. Untuk mempertajam dan menambah keislaman dan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas kemuliaan Islam itu sendiri. Jangan pernah kita memalingkan diri dari menuntut ilmu agama, dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di dalam Islam dan iman. Karena orang-orang yang mulia, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah orang yang membiasakan dirinya di atas kemuliaan, sehingga dia mati di atas kemuliaan tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan bergantung kepada penutupnya. Sehingga kita bukanlah kita hari ini, tetapi kita adalah siapa nanti kita ketika ajal menjemput kita. Ketika kematian datang kepada kita, apa yang sedang kita perbuat, itulah kita. Itulah nasib kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang amanah menyampaikan Islam kepada kita umat manusia, membawa jalan petunjuk kepada kebenaran di atas basirah, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang taat, yang menyadari akan dirinya sebagai hamba, sehingga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ia amalkan, ia lakukan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala ia tinggalkan. Dan itulah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam ketaatan. Mari menjadikan beliau sebagai teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mencari bekal ketakwaan sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini merupakan pembahasan baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan sebuah pembahasan di dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan yang baru, yaitu dari kitab Al-Usul Al-Thalathah, 3 landasan pokok, yang ditulis oleh Syekhul Islam wa mujaddidu da'wati tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tulisan beliau yang singkat, tetapi Masya Allah membawa pencerahan kepada seluruh umat Islam yang ingin mengambil keislamannya dengan benar. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, yang betul-betul mengambil keimanannya dengan sebenar-benarnya. Sehingga di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan terhadap tulisan beliau ini adalah tersebarnya tulisan beliau kepada kaum muslimin, bahkan kepada pembenci-pembenci beliau, bahkan kepada orang-orang yang menuduh beliau, sehingga tatkala penulisnya disamarkan siapa, hanya disampaikan isi dari
tulisan beliau tersebut tanpa diketahui siapa penulisnya, orang-orang langsung berdecak kagum dan takjub dengan tulisan itu. Karena isinya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak dikisahkan tentang orang-orang yang mencela beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ada orang-orang yang mencela beliau dari pagi sampai siang, dari pagi siang sampai malam. Bahkan di dalam kajian-kajiannya tidak luput dari celaan kepada Syekh Hafiz rahimahullahu taala. Selalu mencela beliau. Karena barangkali telah termakan fitnah, telah termakan tuduhan dari orang-orang sebelumnya yang mengabarkan hal-hal yang buruk tentang beliau rahimahullahu taala. Sehingga dengan lancangnya beliau dihina, dicaci maki oleh orang ini. Tetapi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ada seseorang yang membawakan sebuah buku yang dicopot sampulnya, sebuah tulisan yang tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Kemudian dihadapkan buku tersebut untuk dibaca oleh orang yang mencela ini. Dengan fitrahnya ketika dia membaca, qala Allah wa qala Rasul, penjelasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu gamblang dan murninya Islam dia dapati di situ. Fitrahnya langsung mudah menangkap apa yang ditulis oleh Syekh Hafiz rahimahullahu taala. Fitrahnya langsung bisa menerima kebenaran. Besoknya ditanya kembali oleh orang yang memberikan buku tersebut, bagaimana pendapat Anda tentang buku ini? Langsung dia menyadari ini buku yang luar biasa. Belum pernah saya dapati buku sebaik ini. Penuh dengan ilmu. Tidak sedikit pun pendapat penulis ada di dalamnya, tidak ada. Tetapi di dalamnya adalah qala Allah wa qala Rasul. Kata Allah dan kata Rasul. Penjelasan dari para ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian orang tadi yang memberikan buku mengabarkan, tahukah Anda, penulis buku ini adalah orang yang Anda hina, Anda caci maki setiap harinya. Langsung kaget dan menyesal, menangis. Ini kisah yang banyak dikisahkan oleh guru-guru kita. Kisah yang berasal dari negeri India. Tentang orang-orang yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pembahasan di dalam usul ats-tsalatsah ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama adalah al-masailul arba'. Adalah masalah-masalah yang 4 masalah. Artinya 4 persoalan penting yang mesti dipahami sebelum memahami usul salasah. Sebelum memahami 3 landasan pokok. Jadi dipahami dulu 4 hal yang insyaallah akan kita bahas perlahan. Yang terambil dari surat Al-Asr. Kemudian pembahasan pada kelompok kedua adalah al-masailus tsalath. Persoalan yang 3, yaitu tentang aqsamut tauhid. Memahami tauhid dari 3 sisi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah ahammiyatu dirasati tauhid. Pentingnya membahas, mempelajari tentang tauhid. Nah, barulah pembahasan yang keempat, yaitu tentang al-usul ats-tsalatsah.
3 landasan pokok, yakni as'ilatul qabri, yang berisi tentang pertanyaan para malaikat di alam kubur. Itu dia intinya, al-usul ats-tsalatsah. Pertanyaan para malaikat, yakni pertanyaan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap manusia di alam kuburnya. Ini inti pembahasan. Barulah yang kelima, al-khatimah, penutupnya. Sehingga ada orang yang mencoba membahas otodidak, belajar baca sendiri tentang usul salasah, bingung dia. Usul salasah itu yang mana? Pertama disebutkan 4 masalah, kemudian disebutkan 3 permasalahan, kemudian disebutkan pembahasan tauhid. Yang usul salasah yang mana? Nanti. Poin keempatnya. Ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, sedikit tentang muqaddimah yang dibawakan para ulama tentang apa yang akan kita bahas. Pertama, kita merenungi sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan derajat hasan. An Hani Maula Uthman radhiyallahu anhu. Datang dari Hani. Beliau adalah bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, "Kana Uthman idza waqafa ala qabrin baka hatta tabulla lihyatahu." Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apabila beliau berdiri di dekat kuburan, maka beliau langsung menangis. Beliau menangis sampai basahlah jenggot beliau. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha." Engkau sering menyebut tentang surga. Engkau sering membahas tentang neraka. Tapi engkau tak pernah nangis. Lalu kenapa justru ketika berada di dekat kuburan engkau malah menangis, wahai Uthman bin Affan radhiyallahu taala? Faqala, maka Uthman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzil min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama setelah kematian. Ia adalah tempat persinggahan pertama di antara tempat-tempat persinggahan lainnya nanti di alam akhirat. Kalau seseorang berhasil ketika memasuki kuburnya, ketika memasuki alam barzakhnya, maka tentu saja keberhasilan itu mengantarkan kepada sesuatu yang jauh lebih mudah dari itu. Fama ba'dahu aisaru min. Apapun setelah alam barzakh maka akan menjadi mudah baginya. Akan menjadi mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Tetapi apabila seseorang tidak berhasil ataupun dia gagal pada ujian pertamanya di alam akhirat, di alam kuburnya, maka apapun setelah itu jauh lebih dahsyat baginya, jauh lebih kejam baginya, jauh lebih sulit untuknya. Subhanallah.
Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti alam barzakh ini bagian dari penentu tentang baik atau buruknya nasib kita di akhirat nantinya. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau pernah berpesan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur mengatakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sungguh memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan banyaknya perbendaharaan dunia telah melalaikan kalian, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya adalah mengunjungi di sini, memasukinya. Memasukinya di awal. Sebagai tempat persinggahan pertama, penentuan untuk apapun setelahnya dari alam akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul SAW dari Anas bin Malik, Rasul SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, la ahabba an yakuna lahu thalith, fala yamla'u fahu illa turab." Kalaupun sekiranya seorang manusia memiliki dua lembah berupa emas, menggambarkan kenikmatan yang besar, maka dia pun akan menginginkan lembah yang ketiga berisi emas. Maka tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya kecuali tanah. Tidak ada yang bisa menghambat kerakusan dan ketamakannya kecuali tanah, yakni tanah kuburan. Ketika masuk ke alam kubur, yang tidak ada lagi kesempatan baginya untuk kembali ke dunia, barulah tertutup angan-angan yang panjang tadi. Barulah kemudian ia berhenti untuk meminta, mencari dunia. Barulah saat itu dia sadar akan nasibnya yang sebenarnya. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan yang singkat dalam hidup dunia, mesti seharusnya kita memperhatikan di mana sebenarnya kampung kita. Di mana sebenarnya asal usul ayah kita yang sebenarnya, Nabi Adam alaihissalam. Di mana asal usul beliau? Karena kalau kita berbicara tentang kampung, di mana kampung kita? Di mana kampung, Pak? Kita bingung, Pak. Apakah yang dimaksud kampung ini tempat lahir? Atau kampung ini adalah tempat tinggal? Atau kampung ini tempat ibu, kediaman ibu? Atau kampung ini kediaman ayah? Bingung kita. Yang mana sebenarnya kampung? Kalau dilihat-lihat, kita berada di Kabupaten Agam. Kira-kira siapa orang Agam asli? Apakah ada orang yang katakanlah kakeknya atau neneknya, kakek dari kakeknya, nenek dari neneknya, kakek dan terus sampai nasab? Adakah dia orang Agam asli? Adakah dia orang Agam asli? Kalau dikatakan kampung itu kampung ibu, apakah ibu dia asli dari situ? Tidak.
Ternyata kakek kita yang sebenarnya aslinya itu di sorga, jemaah yang kami cintai. Sehingga kalau kita berbicara tentang kampung, yang sebenarnya adalah kampung itu di sorga. Tidakkah kita merindukan kampung halaman yang sebenarnya ketika sekarang kita menyandang sebagai seorang orang rantau, sebagai seseorang yang merantau ke daerah asing. Maka dalam banyak riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia itu sebagai orang asing atau orang yang sekedar singgah. Orang yang sekedar singgah dalam perjalanannya. Orang dalam perjalanan yang singgah sejenak. Jadilah di dunia seperti itu. Untuk kembali ke kampung halaman, untuk kembali ke dalam surga yang ditempati oleh ayah kita yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini menjadi renungan bagi kita sebelum mempelajari al-usul ats-tsalatsah. Sadarkan kembali panjang angan-angan yang pernah kita miliki. Telah banyak nasihat-nasihat datang dari para ulama. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab ini beliau katakan, renungilah oleh kalian bahwa sadarkan diri kalian betapa banyak orang-orang yang berangkat kerja di pagi hari masih dalam berpakaian kantornya, lalu ia pulang tidak lagi memiliki nyawa. Betapa banyak orang-orang yang telah merencanakan sesuatu, rencana untuk esok hari, tetapi belum lagi sampai esok hari nyawanya telah tiada. Betapa banyak orang yang telah merencanakan kegiatan liburan, agenda ini dan itu, digagalkan oleh kematiannya. Betapa banyak orang-orang yang ketika tidur ternyata kasur yang ia tempati adalah merupakan kasur tempat mayatnya sendiri. Subhanallah. Kematian yang tidak pernah diduga oleh seseorang pun kapan datangnya. Kapan datangnya? Tidak pernah seseorang menduga. Tidak memastikan seseorang itu harus tua terlebih dahulu baru mati. Tidak. Tidak ada jaminan meninggal itu harus tua, harus sakit-sakitan, harus di rumah sakit sekian hari, harus umur sekian dan sekian. Tidak. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhihi min ladzat. Memperbanyak mengingat kematian, Pak. Memperbanyak mengingat kematian. Maksud dari mengingat kematian ini bukan untuk menakut-nakuti diri kita apa setelah di kematian ini berupa urusan dunia, tidak. Mengingat kematian, takut nanti istri bagaimana, ditinggal, anak bagaimana, sekolah anak bagaimana, ya, kesehatan ini orang tua masih hidup gini. Bukan untuk itu. Tetapi mengingat kematian adalah bagaimana seseorang menyadarkan dirinya sedang berbuat apa dia ketika itu. Sedang berbuat apa dia ketika itu. Ingat kematian segera. Kalau dia dalam keadaan bermaksiat, dia ingat kematiannya, maka dia akan berubah menjadi orang yang taat meninggalkan maksiat. Duhai, jikalau kematian datang saat ini, sedangkan saya dalam keadaan bermaksiat, betapa buruknya penutup usia aku. Itu mesti direnungi. Sehingga kalaupun dia dalam keadaan taat, dia mengingat kematian, insya Allah dia telah siap dengan apa yang akan dihadapi.
Jamaah yang kami cintai, kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah predikat cerdas yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bertanya kepada beliau, seorang dari kaum Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman seperti apakah yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling baik persiapannya menuju kematian dan hidup setelah mati tersebut. Inilah orang yang cerdas. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya sendiri, yakni merenungi apa yang telah dia perbuat, merenungi kesalahan-kesalahannya, merenungi betapa singkatnya hidup, betapa sedikitnya amal yang telah ia lakukan. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia melakukan amalan kebaikan untuk nasibnya setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang lemah, orang yang boleh dikatakan bodoh di sini, orang yang tertipu, yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti setiap keinginan jiwanya, lalu dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah sekarang, istilahnya anak muda, kecil disunat, muda terkenal, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Itu dia. Angan-angan panjang. Sebatas angan-angan. Tetapi dia tidak beramal dengan amalan yang mengantarkannya ke dalam surga. Tetapi dia tidak pernah memikirkan apa persiapannya untuk menuju surga tersebut. Ini orang yang ajiz. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Ali Imran 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematiannya. Maka hanyalah di hari kiamat nanti disempurnakan balasan untuk kalian. Sehingga siapapun yang dijauhkan dari neraka oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, dialah sebenar-benarnya yang telah menang. Adapun kehidupan dunia ini hanya sebatas kesenangan yang menipu. Sebatas kesenangan yang menipu. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan, yakni takhda'ul mu'min, yakni tughirrul mu'min wa takhda'uhu yadhunnu tulal baqa wa hiya faniyah. Dunia ini sebagai kesenangan yang menipu, artinya sampai-sampai ia menipu seorang yang beriman sekalipun. Orang yang beriman sekalipun bisa tertipu dengan dunia. Yakni dia mengira bahwa hidup masih panjang. Lamo rai raso hidup iko. Raso-raso kalamu hidup iko. Subhanallah. Wahia faniyah, padahal ia segera binasa, segera habis. Segera kesempatan itu berakhir. Subhanallah. Betapa di antara kita banyak yang tertipu, jemaah yang kami muliakan. Seakan-akan kita ketika mendapatkan nikmat harta dari Allah Subhanahu wa taala lupa segalanya. Lupa bahwa harta itu akan dihisap kembali oleh Allah, dari mana kita dapatkan dan kemana kita telah belanjakan, telah kita habiskan
Subhanallah. Lupa ketika kita tinggal di sebuah tempat yang mewah, yang indah, penuh fasilitas. Kita tidak berpikir, tidak merenungi, dari mana ini barang? Jangan-jangan ini haknya orang lain berupa tanah warisan yang belum dibagi. Sementara kita enak-enak memakainya. Hak orang lain yang kita rampas. Kita malah mengira ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah persiapan azab untuk kita. Persiapan azab untuk kita. Kita ambil rampas harta orang lain. Sementara kita tidak mengingat bagaimana nanti di akhirat. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tughirrul mu'min. Lihat dunia ini. Dia menipu, memperdaya orang beriman. Sampai-sampai orang yang beriman mengira ini harta adalah nikmat. Subhanallah. Padahal azab. Calon-calon azab. Dia mengira ketika Allah berikan harta dimudahkan untuk melakukan maksiat. Dia mengira Allah suka dengan keadaan dia. Dia mengira bahwa Allah ridha kepadanya. Subhanallah. Padahal bisa jadi itu istidraj, sebagaimana Nabi SAW katakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan 'ala ma'asih, fa'lam fa innama huwa istidraj." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau melihat seseorang selalu diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ia orang yang rajin bermaksiat. Orang zalim merampas harta orang lain, tetap ditambah oleh Allah harta untuknya. Dia orang yang banyak berbuat syirik kepada Allah, ditambah harta untuknya. Dia orang yang melakukan bid'ah, ditambah harta untuknya oleh Allah. Dia pelaku riba, peminum minuman keras, pecandu narkoba, orang yang berjudi, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, ditambah hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya adalah istidraj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya penundaan azab. Ditunda azab untuknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dalam surat Al-An'am ayat 44 atau Al-A'raf 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan, yakni melupakan peringatan Allah dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lupakan, tidak mau tahu. Mereka menganggap ini tidak penting. Telah diingatkan tentang ancaman ini, ancaman dosa ini, ancaman dosa ini. Mereka tidak peduli, bahkan melupakan. Akhirnya Allah biarkan mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sampai-sampai kami buka, kata Allah, segala pintu kemudahan untuknya. Semakin dia bermaksiat, semakin mudah dia lakukan. Semakin setiap hari dia berjudi, semakin mudah dia lakukan itu. Dia lakukan maksiat, dosa-dosa besar, lagi marah LGBT, semakin Allah mudahkan baginya untuk itu. Asik dengan pornografi, Allah mudahkan akses untuknya bagi itu. Sibuk dengan kezaliman, sibuk dengan amalan-amalan yang membinasakan orang lain, merusak orang lain, Allah mudahkan baginya untuk itu. Kadang orang merasa, Pak, merokok kau di mana kau membunuh? Kau panjang umur, orang merokok panjang umurnya. Banyak orang tua-tua lah, umur hampir 100, rokok santai saja. Allah mudahkan baginya untuk merusak dirinya sendiri. Allah mudahkan, Allah panjangkan umurnya. Untuk merusak orang lain, Allah panjangkan umurnya.
Subhanallah. Ternyata dunia ini tidak bisa menjadi ukuran. Banyaknya harta di dunia belum bisa menjadi ukuran Allah ridho kepadanya, tidak. Panjangnya umur di dunia belum tentu itu buah dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuknya, tidak. Tetapi lihat kata Allah, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kami bukakan untuk mereka pintu segala kemudahan. Tapi ingat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai nanti ketika mereka betul-betul bahagia, gembira dengan harta yang telah kami berikan untuk mereka, kemudahan-kemudahan yang telah kami berikan untuk mereka, mereka bahagia di atas itu, di atas maksiat itu, akhadnahum baghtah, kami ambil mereka secara tiba-tiba, azab mereka secara tiba-tiba, lalu kemudian mereka barulah berputus asa. Imam Az-Zahabi mengatakan, yakni azabahumullahu min haitsu la yash'urun. Mereka diazab oleh Allah tiba-tiba di saat mereka tidak menyadarinya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan muqaddimah pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Haytham bin Muhammad Jamil Sarhan fidhahullah ta'ala, sababu ikhtiyari dirasati hadzal matan fi bidayati talab. Apa sebab begitu pentingnya kita memilih mempelajari kitab Usul Ats-Tsalatsah ini sebagai pembuka, sebagai awal pembahasan bagi seorang penuntut ilmu, yakni i'tina'u salafina salih wa ulama'ina min ahli sunnati wal jamaah bihadzal matan al mubarak. Pertama, karena perhatian yang besar ditampakkan oleh orang-orang pendahulu kita, para ulama kita, mereka di atas kesalehan, yakni ahli sunnah wal jamaah, terkait dengan bahasan seperti buku ini, tentang matan buku ini. Ya, ini beliau sebutkan sebagai al-matnul mubarak. Matan yakni kesimpulan atau inti dari pembahasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sebagaimana lima fihi minan naf'i wal fawaidil 'azimah. Karena di dalam pembahasan usul salasah itu ada manfaat dan faedah-faedah yang besar. Allati ja'alathu qa'idatan yantaliqu minhu talibul ilmi wa yabni 'alaiha tahsilahul ilmi syar'i. Faedah-faedah yang banyak dan besar tersebut yang dijadikan pegangan, yang dijadikan pijakan, yang dengannya seorang penuntut ilmu berangkat membangun apa yang dia cari berupa ilmu yang syar'i. Jadi ini menjadi pijakan awal bagi orang-orang yang mencari ilmu agama untuk mengenal mana pondasi dalam kehidupan dia sehari-hari. Apa yang harus dia tanamkan sebagai akidah di dalam hidupnya, supaya prinsipnya itu tidak goyah, supaya dia sadar kemana dia akan dikembalikan. Dan ini bagian dari menjaga keikhlasan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat akan kematiannya, kemana dia akan kembali, tentulah ia akan meninggalkan kepentingan dunia dengan ilmunya. Dia akan meninggalkan kepentingan dunia baik berupa popularitas ataupun kepentingan dunia agar disukai oleh orang banyak, ataupun kepentingan dunia bagaimana menghasilkan uang yang banyak dengan ilmu yang dia cari. Maka ini pijakan awal sebagai orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Harus tahu dia kemana dia akan kembali, harus sadar dia bagaimana akhir kehidupannya. Karena banyak orang-orang jemaah yang kami muliakan yang akhirnya menyesal
ketika tidak tahu arah. Dia menyesal sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, maka di antara mereka ada yang berkata, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, aku memohon, ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Moga-moga ya Allah, saya janji ya Allah akan melakukan amal kebaikan, amal saleh yang dahulu pernah saya tinggalkan. Barangkali dia meninggalkan amal saleh karena kepentingan dunia yang seharusnya dia mencari akhirat, dia tinggalkan. Sekarang dia menyesal, ingin kembali. Maka Allah katakan, kalla, tidak. Tidak. Itu hanya ucapan yang dia katakan sekarang. Itu hanya bualan omong kosong yang dia ucapkan sekarang. Dan lihatlah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka setelah ini hanyalah tersisa barzakh, alam barzakh yang kita bahas di dalam ini, sampai mereka dibangkitkan nantinya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pijakan ini penting. Aqidah itu sangatlah penting sebagai prinsip ketika kita mengawali mencari ilmu agama. Jangan salah arah kita. Jangan salah fokus. Subhanallah, betapa banyak para tullabul ilmi akhirnya salah fokus. Yang tadinya hijrah, tertarik untuk mendalami ilmu agama, tetapi belakangan mulai mendekati popularitas-kah? Atau mulai mencari cara bagaimana supaya viral, terkenal, mencari-cari celah bagaimana supaya dia dicintai oleh orang banyak. Bahkan ada yang salah fokus, akhirnya memfokuskan dirinya untuk dunia perdebatan. Setiap hari berdebat, subhanallah. Ada pula yang salah fokus, akhirnya menjadikan ilmu syar'i sebagai ladang mencari dunianya, subhanallah. Menjadikan tujuan ilmu ini untuk mencari dunia. Sehingga pijakan sebenarnya kita di dalam menuntut ilmu itu harus ada prinsip, yakni kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga mestilah kita ikhlas mencarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lainnya hanya sebatas pengikut. Hanya sebatas pengikut. Yang penting dia mempelajari kebenaran, dia sampaikan kebenaran, ada orang mendengar, alhamdulillah, tidak ada, ya selesai, tidak ada masalah baginya. Walaupun dia akhirnya dibenci oleh banyak orang, tidak ada masalah baginya. Karena bukan itu tujuan. Dia hidup bukan untuk kata orang, tetapi ia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dijadikan pembahasan usul salasah ini sebagai pondasi dan pijakan awal bagi tullabul ilm, penuntut ilmu agama. Fanahnu nata'assa bihim wa nakhtu khutwatahum fi hadzal manhaj. Maka kata Syekh hafizahullah di sini yang syarahnya, yakni Syekh Haytham, Syekh Haytham ya, beliau katakan, maka dengan itu pula lah kami menjadikan itu sebagai pedoman. Ya, kita ikuti langkah mereka yang menuntut ilmu dengan pijakan yang benar, menuntut ilmu dengan prinsip-prinsip dasar.
yakni keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyadari kemana dia akan kembali. Ini dijadikan pijakan dasar. Kita mengikuti langkah mereka di dalam manhaj, di dalam metode menuntut ilmu dan metode cara beragama. Kama anna awwaman nasi aidan la ghina lahum an dirasati hadha al-matn wa ma yahtawihi min al-usus allati la budda lahu an yu'mina biha imanan jaziman la yahtamilu ar-raiba wasyakk. Begitu pula kata beliau hafizahullah taala, bukan hanya orang-orang penuntut ilmu yang fokus dengan ilmu saja yang butuh matan ini, tidak. Bukan mereka yang memfokuskan diri untuk belajar sehari-hari sebagai pelajar, mahasiswa dan seterusnya. Bukan mereka saja yang berhak mendapati ilmu ini, tidak. Akan tetapi juga mesti diajarkan kepada awamun nas, masyarakat awam, masyarakat umum. Diajarkan karena mereka sangat membutuhkan pelajaran ini. Di dalamnya terdapat pondasi yang mesti seseorang ambil untuk mempertebal imannya dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun iman, yang ma la yahtamilu ar-raiba wasyak, keimanan yang tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun di dalamnya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, ya, ini di antara faedah yang agung, yang mulia yang disampaikan para ulama, bagaimana kita memulai sebuah metode belajar. Ya, mesti ada tahsil ilmunya itu. Mesti ada pondasi dasar kita bagaimana mempelajari sebuah ilmu agama. Tidak asal baca buku saja, yang penting banyak-banyakan buku, tidak. Tetapi ada jenjang, ada langkah-langkahnya. Mana yang awal, yang pokok, yang mesti kita bahas, itulah yang seharusnya kita dahulukan. Walaupun ini ya, tidak mutlak demikian adanya, tetapi setidaknya kita melihat bagaimana langkah para ulama belajar. Bagaimana para ulama bisa kuat dengan ilmunya, sehingga tidak goyah. Subhanallah. Karena kata para ulama, ketika terjadinya huru-hara, terjadinya cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali tersingkap tentang jati diri seseorang. Tersingkap, terbuka siapa dia sebenarnya. Sebab-sebabnya adalah karena tidak kuatnya pijakan ini. Terjadi sedikit pergolakan politik, langsung memihak. Saya partai fulan bin fulan. Langsung dia memihak, saya ikut ini dan itu. Langsung dia berbuat, kalau gitu saya bikin partai sendiri. Karena ta'silnya dia dalam pijakan keilmiahnya tidak kuat. Subhanallah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cobaan yang menerpa. Belum lagi cobaan dari fitnah, harta. Seorang rela mengorbankan agamanya disebabkan ada iming-iming uang yang ditawarkan kepadanya, bahkan sampai mengganti akidahnya, mengganti agamanya, bahkan sampai membela agama-agama di luar Islam, membela orang-orang kafir. Baru melihat sosok orang kafir yang kalimat-kalimatnya sangat menyejukkan, langsung terpedaya, wah orang ini benar. Melihat ada orang kafir yang bisa mengobati penyakit ini, penyakit itu, langsung tertarik, ditinggalkanlah Islam. Melihat kehebatan, bagaimana orang-orang kafir lihai bermain bola, langsung dijadikan idola. Subhanallah. Sehingga pijakan-pijakan yang tadi prinsip dalam agamanya bisa longgar, bahkan bisa copot dalam dirinya. Subhanallah, jemaah yang kami cintai. Sehingga inilah nasihat para ulama ketika kita mengawali sebuah perjalanan menuntut ilmu, mesti kita tahu bagaimana memulainya. Dari mana kita memulainya? Apa yang harus kita pelajari di awal-awalnya?
agar keimanan kita kuat di situ. Agar kita sanggup mempertahankan istiqamah di atas Islam sebagai impian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat dengan ketaatan yang sebenar-benarnya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan di dalam kitab Ushul Tsalatsah ini ada beberapa keistimewaan kata beliau, yaitu as-suhulatu wal wuduh. Yang pertama adalah adanya bahasa yang digunakan dengan bahasa yang ringan dan jelas. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ringan dan jelas. Ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ciri khas mereka. Beda dengan akidah filsafat, Pak. Kalau orang filsafat, bahkan sampai dia berstatus profesor, bergelar profesor, semakin kata-katanya semakin sulit dipahami, semakin dianggap hebat. Mengecek panjang kian kemarin tidak tentu ujung apa engkau masalah aja leh. Menggunakan bahasa-bahasa akademik, bahasa-bahasa yang sulit dipelajari, kau orang hebat. Semakin kalimatnya sulit dipahami, semakin diakui sebagai orang yang hebat. Ini tidak benar. Ya. Apa manfaatnya bagi orang lain kalimat yang tidak bisa dipahami? Apa manfaatnya? Ya. Sampai-sampai ya, dianulir bahwa hanya dia yang bisa paham kalimatnya sendiri. Kan ngeri itu. Hanya dia yang bisa memahami kalimatnya sendiri. Subhanallah. Ini mula-mula gilo jadi apa? Ya, karena orang gila yang paham dengan apa yang dilakukan sendiri. Ya, orang gilo, ya, pitih banyak, tapi cari tanpa sarok. Ambil nasi tanpa sarok. Nyulanan paham aneng kenyang kerajaan. Ini ujungnya. Tetapi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka di dalam berbicara jelas, di dalam menulis pun jelas apa maksud tulisannya, pendek. Khairul kalami ma qalla wa dalla, prinsipnya. Sebaik-baik ucapan itu sedikit tapi jelas, ringkas tapi jelas. Ini yang disebut dengan matan biasanya. Ya, intinya dia sampaikan. Ya, sehingga banyak di antara orang-orang yang masih mulus fitrah keislamannya, ketika mendengarkan kajian-kajian seperti ini, hanya sabui, konan inti kaji, artinya, ikut wananan inti kaji, itu orang apa? Karena dia tahu ini fitrah, kalimat ringkas mengarah, ini kata Allah, ini kata Rasulullah, ini penjelasannya, jelas. Tidak putar panjang-panjang ke sana ke sini hanya untuk membahas segelas air saja. Ya, dengan puisi-puisi, dengan kata-kata yang begini, subhanallah, putar-putar, ya seperti ilmu filsafat. Ya, kadang dibahasakan filosofi sandal. Apa gunanya filosofi sandal? Ya, sandal ini terbuat begini, engkau begini. Apa manfaatnya kita bahas itu? Ini biasanya orang filsafat, sesuatu yang tidak berguna, tidak jelas, rumit, tapi dia bahas. Subhanallah. Ada pesan, Pak. Ada pertanyaan. Sedikit lagi jemaah dimuliakan. Kemudian di antara ciri khas penulisan di dalam kitab Ushul Tsalatsah itu adalah dzikrul masaili maqrunatan bid dalil. Penyebutan persoalan-persoalan di dalamnya selalu diikat dengan dalil. Selalu diikat dengan dalil. Ya, sehingga bukan kata beliau, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala yang beliau nukilkan, yang beliau jelaskan. Itu yang kedua. Yajma'ul masail, yang ketiga, yajma'ul masaila wa yurattibuha wa yadhkur laha adadan wa min thamma yabda'u bisyarh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, beliau di dalam menulis matan ini, keistimewaan beliau yang ketiga adalah beliau mengumpulkan permasalahan, yakni persoalan-persoalan, dan beliau susun dan beliau sebutkan jumlah kalau ada jumlahnya di situ,
Seperti ya, al-usul as-salasah itu kan jumlah, al-masail ya, al-arba' ada jumlah. Ya, beliau sebutkan jumlahnya. Untuk apa gunanya? Merincikan lebih enak untuk diingat gitu. Ya. Wa min thamma yabda'u barulah kemudian beliau memulai untuk menjelaskannya. Disebutkan dulu ini persoalan-persoalan yang terkait dengan tauhid. Beliau rincikan, beliau sebutkan jumlah pembagian di dalam memahami tauhid itu seperti apa. Baru beliau jelaskan gitu. Ya. Begitu juga tentang permasalahan yang 4 yang awal disebutkan, kita harus ya memahami, mengetahui 4 permasalahan. Beliau sebutkan jumlahnya. Ini yang telah beliau kumpulkan dan beliau rapikan, baru kemudian beliau jelaskan syarahnya, penjelasannya. Itu yang keempat, keunggulan pembahasan dalam kitab usul salasah ini. Kemudian yang keempat ya, dari ketiga. Yang keempat adalah al-iktsaru minad du'a lil qari' wal mustami' li muallafatihi. Beliau banyak mendoakan pembaca. Ya'lam rahimakallah contohnya. Awal saja beliau sudah sampaikan. Ketahuilah wahai pembaca, semoga Anda dirahmati oleh Allah. Ini ciri khas beliau di dalam menulis ini. Beliau banyak mendoakan orang yang membaca dan orang yang mendengarkan bacaan tentang pembahasan ini. Ya. Jadi ini diantara adab istimewa dari seorang guru untuk muridnya adalah banyak mendoakan murid, banyak mendoakan murid. Tidak membiarkan mereka membaca saja, tidak, tetapi doakan. Rahimakallah atau barakallahu fiik atau jazakallahu khairan dan seterusnya. Ini kalimat yang sering diucapkan oleh para guru yang berada di atas kebenaran. Sering sekali mereka seperti itu. Sedikit mengucapkan, akhi, barakallahu fiik, antum jangan seperti itu ya. Didoakan di awal. Ataupun di akhir tidak ada masalah. Yang penting tetap mendoakan mereka. Afwan, ini kurang tepat cara antum. Barakallahu fiik ya. Seperti itu. Maka banyak para masyayikh juga mengikuti metode seperti ini. Sehingga itu membuat lunak hati orang yang mendengarnya. Membuat lunak bagi hati orang yang membaca tulisan beliau. Dan ini bagian dari ketulusan yang insyaallah nanti juga akan kita bahas bagaimana ya dijelaskan di sini oleh ya, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala yang kita sampaikan sekarang, yaitu wasani'ul muallif rahimahullah yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatabi wa qasdil khairi lahu. Ya. Doa-doa yang diucapkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala untuk pembacanya, ini menunjukkan kepedulian beliau dan kemurahan hati beliau untuk orang yang sedang diajak bicara dengan tulisan beliau ini, yakni pembacanya. Wa qasdil khairi lahu, dan betapa mulianya niat ataupun tujuan dalam diri beliau di dalam menulis ini. Betapa mulianya beliau mendoakan orang-orang yang membacanya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Terkadang kita betul-betul kecewa contohnya atau sedih karena kerabat atau anggota keluarga kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya kah, suaminya kah, ayahnya, ibunya, kakek, nenek, paman, saudara-saudari dan seterusnya jauh dari hidayah. Kecewa kita betul, sedih kita betul, dan telah kita sampaikan, telah kita nasihati, bahkan sampai kita telah diskusi panjang dengannya. Semakin kita diskusi, semakin jauh dari hidayah. Barangkali atau mungkin kita lupa mendoakannya. Kita lupa mendoakannya di dalam salat kita, di dalam qiyamul lail kita, di dalam puasa kita, Ramadan kita,
ataupun puasa-puasa sunnah dalam keadaan kita masih berpuasa. Lupa mungkin kita mendoakan mereka, sehingga hidayah tersebut belum sampai menyentuh mereka. Karena mungkin kita terlalu mengandalkan logika kita. Kalau kita yang mengatakan pasti dia terima, bukan. Kita terlalu mengandalkan logika kita. Kalau sudah saya sampaikan ayat ini pasti nanti dia akan dengar dan akan tak. Kita terlalu mengandalkan logika kita. Atau barangkali orang ini lebih tepatnya untuk mendengarkan kajian Ustadz Fulan sehingga diberikan audio kajian, video kajian, rekaman YouTube untuk dia. Kita mungkin terlalu mengandalkan logika kita. Tetapi kita jarang mendoakannya. Kita jarang mendoakan kerabat kita, keluarga kita, sanak famili kita, agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Kerabat kita yang masih bekerja di bank misalnya, berkecimpung dalam riba, kita pengen sekali mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita lupa mendoakan mereka. Ini barangkali Pak, untuk renungan bagi kita semua. Maka mesti menjadi teladan juga bagi kita bagaimana metode Syekh rahimahullah ta'ala di sini dalam menulis buku beliau yang memperbanyak doa bagi orang yang sedang beliau dakwahi dengan tulisan beliau. Taib jemaah yang dimuliakan, mencintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita bahas juga bagaimana pembagian dalam tema dalam buku ini, yaitu terdiri dari 5 pembagian, 5 tema, ya, yaitu yang pertama adalah pembahasan yang 4, persoalan yang 4 yang terambil dari surat Al-Asr. Kemudian yang kedua adalah persoalan yang 3, yaitu tentang pembagian tauhid atau mengenali tauhid dari 3 sisi untuk cara memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah ahamnya itu dirasati tauhid, pentingnya mempelajari tauhid. Yang keempat adalah baru masuk ke dalam al-usul as-salasah, yakni pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang kelima barulah tentang penutup. Ya, ini diantara muqaddimah yang kita bahas pada kesempatan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya, yang sangat membutuhkan pondasi dasar di dalam menuntut ilmu, untuk menguat-nguatkan kembali barangkali kita pernah belajar ataupun kita telah pernah menghatamkan pembahasan usul salasah, maka jangan pernah bosan untuk kembali membacanya atau mendengarkan tentang hal demikian. Karena para ulama jemaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka pernah mendapati suatu pembahasan, pernah mereka dengar dari guru mereka sebelumnya, tetap saja ketika ada orang lain yang menyampaikan yang belum pernah dia dengar dari orang tersebut, mereka akan ambil walaupun pembahasannya sudah sering. Kan dia awak Pak jemaah yang dimuliakan, dia lah lama mengaji kalau usul salasah itulah selesai dah mau Ustaz fulan tak ada perlu tu leh. Subhanallah, betapa sombongnya kita dengan ilmu, betapa sombongnya kita dengan ilmu. Walaupun jemaah yang kami muliakan, kita telah berkali-kali, ratusan kali khatam kitab ini, belum tentu kita kuasai seluruhnya. Belum tentu itu kita amalkan sebagai pijakan pondasi bagi kita. Jangan-jangan karena kesombongan kita tersebut akhirnya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita memohon kepada Allah, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah dari engkau ya Allah. Barangkali dulu kita pernah dapat hidayah melalui buku ini. Dalam pembahasan usul salasah, puluhan tahun yang lalu telah kita khatamkan. Ya, jangan sampai dengan kesombongan kita, justru hari ini Allah bolak-balikkan hati kita menjadi hamba yang hina di sisinya. Subhanallah. Fa'iyadan billah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa benar Asy'ariyah masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa Imam Ibn Hajar dan Imam Nawawi yang mentakwil sifat Allah Ta'ala tidak dimasukkan kelompok yang suka mentakwil? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai, ini perlu kepada rincian, kepada 2 hal. Bedakan antara pemahaman dengan orang yang berada di atas pemahaman itu. Ini beda. Seperti bedakan antara Islam
dengan Muslim. Islam sempurna. Adapun orang Muslim, orang yang memeluk agama Islam, belum tentu sempurna dia. Banyak kesalahan. Ya, dan tidak akan mungkin ada yang sempurna orang Islam. Sifatnya manusiawi. Yang sempurna, yang maksum maksudnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Islam pasti ada kesalahan. Tetapi ajaran Islam tidak pernah salah. Itu yang. Begitu pula sebaliknya. Sebuah ajaran sesat tetap ajaran sesat. Tetap dia menyimpang ajarannya. Ajarannya namanya Asy'ariyah. Ajarannya. Ya. Adapun orang yang sedang berada dalam ajaran tersebut, ini mesti dirincikan pula. Belum tentu dia paham betul tentang Asy'ariyah, tentang akidah itu. Jangan-jangan dia ikut-ikutan. Atau jangan-jangan dia ketika itu terpeleset. Atau jangan-jangan hanya itu yang ada di kampungnya. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ketika dalam suatu kampung itu, yang tersebar di sana hanyalah ajaran Asy'ariyah. Ya, adanya penganut ajaran ini, maka belum tentu mereka Asy'ari tulen. Bisa jadi mereka masih mendekat ke ahlu sunnah, begitu. Jadi yang mesti dibantah adalah ajarannya. Jelas ini bukan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ajaran Asy'ariyah bukan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jelas ini mesti dibantah dan disampaikan, ya, ditegakkan hujjah kepada mereka. Itu juga ajaran Al-Maturidiyah. Adapun orangnya, nah di sini Pak, yang tidak langsung bisa kita keluarkan dia dari Islam, tidak bisa. Tidak bisa langsung kita keluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Orangnya, ini yang dimaksud para ulama, orangnya. Karena belum tentu dia berkeyakinan Asy'ariyah itu secara tulen. Dia menjadi seorang Asy'ari bisa jadi karena ayahnya, karena itu yang dia dapat dari gurunya dulu, atau karena itu syubhat yang telah dia anut selama ini. Bisa jadi. Maka mesti kita bedakan. Jadi kalau ditanya tentang ajaran Asy'ariyah, betul. Ajaran itu di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi orangnya bagaimana kita dakwahkan mereka, itu sikap kita. Sampaikan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan Asy'ariyah dari berbagai sisi. Contohnya dari sisi ta'wil sifat Allah Subhanahu wa taala dan sisi-sisi yang lainnya. Sampaikan bahwa ajaran Asy'ariyah ini menyimpang, ini penting. Jangan justru kita benarkan dia, Anda sudah benar di atas ajaran Asy'ariyah. Enggak bisa. Karena kita masing-masing, karena kita sama-sama muslim. Tidak demikian caranya. Mesti jelas. Ajaran yang Anda adut sesat. Tetapi saya berharap kepada Allah Anda mau mengikuti kebenaran. Gitu. Ya, jadi kita tidak mengklaim orangnya, tidak. Anda bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orangnya, bukan. Tetapi ajarannya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul. Ya, sama dengan pelaku dengan perbuatan. Ketika kita dapati seseorang melakukan perbuatan zina, riba, pencurian, pembunuhan dan sebagainya, perbuatan Anda ini di luar Islam, perbuatannya. Karena tidak pernah Islam mengajarkan riba, pembunuhan, zina dan seterusnya tadi. Perbuatan Anda, perbuatan di luar syariat Islam. Akan tetapi Anda tidak bisa kita katakan dia keluar dari Islam, tidak. Tetapi kita nasihati, Anda telah melakukan ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda seorang muslim. Tidak bisa kita keluarkan orangnya dari Islam karena dia melakukan dosa-dosa besar tadi. Jadi beda Pak, antara perbuatan dengan pelakunya. Nah, ini mesti kita pahami baik-baik. Begitu pula dengan apa yang ditanyakan di sini tentang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, begitu juga Imam An-Nawawi
rahimahullahu taala, ya, disebutkan para ulama beberapa kekeliruan mereka, ya. Ini tidak mengeluarkan mereka itu dari status ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi yang namanya kekeliruan sebagai manusiawi, yang namanya kesalahan tetap diingkari sebagai kesalahan. Tetap kesalahan diingkari. Adapun orangnya tidak. Orangnya tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari ranah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini mesti duduk persoalannya seperti apa, mesti jelas. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan yang lain lewat pesan WA. Afan, minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa faktor yang mendatangkan keteguhan dalam beragama? Terutama di sekitar saya banyak sekali fitnah syahwat dan syubhat. Setiap kali saya berjalan di jalan, saya melihat berbagai kemungkaran dan fitnah yang banyak lainnya. Saya memohon kepada Ustaz agar mendoakan diri saya agar dapat konsisten dan mendapatkan hidayah. Hadana Allah jami'an. Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita seluruhnya. Dan semoga Allah memberikan istiqamah untuk kita di atas hidayah tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jamaah yang kami cintai. Di antara faktor ya di dalam keteguhan kita beragama ini, yaitu amalkan ilmu yang kita pelajari. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau katakan, badiru bil a'mali fitana. Segeralah beramal ketika datangnya, sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian menerpa kita. Amalkan. Inilah yang banyak merusak, Pak. Ketika ilmu tidak diamalkan seperti orang-orang Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka adalah ad-dallun. Bukan al-maghdubu alaihim. Mereka adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ulama tafsir dalam banyak kitab tafsir kita temukan karena mereka memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan. Nyo tahu tu tidak boleh, tapi bercuba-cuba aja. Nyo tahu tu haram, tapi bermudah-mudah aja di situ. Nyo tahu tu bid'ah, tapi cari-cari je celah ada khilafnya mungkin. Nyo tahu itu menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cari-cari je celah ada je mungkin ulama yang membolehkan demo koma. Nyo tahu tu persoalan akidah, tapi mencari-cari celah, tidak dia amalkan akidahnya. Akhirnya di sini banyak tergelincir, Pak. Ketika ilmu tidak diamalkan. Dia tahu persoalan ini haram, tapi dia bermudah-mudah di situ. Kalaupun terjatuh ke dalam kesalahan, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita selalu diuji, ada kesempatan berbuat salah terus. Ada kesempatan berbuat maksiat terus. Selalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita tinggalkan. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita tersebut. Ini di antara yang mendatangkan keteguhan kita di dalam agama ini. Bahkan Nabi SAW pun berdoa, dan ini di antara yang kedua ya untuk mendapatkan keteguhan. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ya. Nabi SAW saja berdoa demikian. Sampai-sampai sahabat yang lain tuh heran. Kalau tidak salah ya Anas bin Malik yang bertanya, wahai Rasul SAW, bukankah anda orang begini? Kenapa anda masih berdoa seperti itu? Nabi SAW mengatakan,
ketahuilah bahwa hati seorang hamba itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah bisa bolak-balikkan kapan saja sesuai kehendaknya. Kapan saja bisa Allah bolak-balikkan. Sehingga kita tidak bisa menjamin diri kita selalu teguh dan istiqomah di atas taat. Tidak bisa kita jamin. Termasuk kami yang mengatakan ini, Pak. Kita tidak bisa mentazkiyah diri kita, mengklaim diri kita suci, mengklaim diri kita akan tetap istiqomah, belum. Tetapi memohonlah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah tersebut. Jangan andalkan kekuatan kita. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Tapi serahkan, kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang terlalu banyak kita mengandalkan logika kita, Pak. Kita andalkan diri kita sendiri. Saya sudah banyak khatam buku-buku para ulama, sudah berpuluh tahun kita hadir di majelis ilmu, saya sudah pernah bertemu dengan Syekh Fulan bin Fulan, ustadz-ustadz ini sudah kawan-kawan saya semuanya. Saya sudah pernah satu hobi, satu perkumpulan, satu grup dengan ustadz-ustadz ini. Akhirnya kita mengandalkan itu, Pak. Saya dekat dengan ustadz. Ya, ini banyak diandalkan oleh ikhwah. Mengandalkan kedekatan, wah saya itu orang dekatnya Ustadz Fulan, Ustadz terkenal. Akhirnya kita tinggalkan majelis ilmu, subhanallah. Ini bagian dari ujian itu, Pak. Bagian dari ujian. Ya. Justru banyak juga, bahkan seorang wanita yang sudah beristrikan Ustadz, belum tentu dia mau mengambil ilmu dari Ustadz tersebut. Ini diantara fitnah berikutnya. Maka banyak sekali cobaan-cobaan ini yang disebabkan biasanya karena telah mengandalkan logika kita. Kalau sudah dekat dengan ustadz, biasanya pastilah kecipratan ilmunya. Merasa pede. Belum tentu. Karena innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapati hanyalah dengan mempelajarinya. Bukan mendekati ustadznya. Tetapi dengan mempelajarinya, mau duduk, berdiskusi, baca kitab, berdua, bertiga, dengan orang-orang yang tadi katanya dekat dengan, ayo diskusi, mempelajarinya, baru dia dapat ilmu. Ya. Jadi bitta'allum, kata Nabi SAW. Mesti dia belajar, seperti itu. Sehingga langkah berikutnya juga setelah tadi kita sampaikan, yaitu mengamalkan ilmu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Dan jangan mengandalkan logika kita di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Barakallahu fikum. Ya, ngerasa cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan sebagai ilmu yang bermanfaat yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Mudah-mudahan Allah terima amal kita seluruhnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.